Baik, selamat pagi, Shalom. Shalom. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah-Nya, mendengarkan firman-Nya, dan biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita dari Allah. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari saya ajak kita untuk bersaat teduh bersama-sama. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Mari saja kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita siapkan pujian, katakan kekudusan-Mu Bapa. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersama-sama datang menghampiri tahta anugerah-Mu. Kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah-Mu. Biarlah persekutuan kami pada hari ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Engkau ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dan Engkau memberkati kami. Kudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahkan. Glory, 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 glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Kemuliaan dan keagungannya, sebab Ia layak untuk dipuji dan disembah. Nyatakan kebesaran dan keagungannya melalui puji-pujian ini. Amin. Pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona.
membuat kami ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap ucapan bibir yang mengagungkan Engkau, perhitungkanlah sebagai kebenaran. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, apa yang Ku sendiri. Di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, apa yang kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, pagi ini kembali kami bersama-sama berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian kami, dan Tuhan memberkati kami pada hari ini. Tuhan juga urapi semua hamba-hamba yang ada di altar yang melayani. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan, biarlah pelayanan kami hari ini menjadi tanda bahwa kami menghormati Engkau. Karena itu Tuhan, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya. Puji-pujian, lagu-lagu yang kami kumandangkan, Tuhan memberkati. Firman-Mu yang akan kami dengar, Tuhan juga memberkati, sehingga dapat memberikan kekuatan baru bagi setiap kami dalam melangkahkan kaki kami, menjalani kehidupan kami di hari-hari mendatang dalam tahun ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Mari salami saudara kanan kirimu. Kita sudah berada di minggu ketiga. Mari kita angkat satu pujian, katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang.
akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Saya undang kembali singer untuk maju ke depan. Kita akan satu pujian katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan
Kalau kami ada sampai hari ini semua kasih-Mu, penyertaan, perlindungan, pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan saja yang kami puji dan kami sembah. Dan biarlah pengalaman kami bersama Tuhan akan terus menyemangati kami dalam menjalani hidup ini. Iman kami semakin kokoh kuat. Kesetiaan dan ketaatan kami terhadap firman-Mu terus bertambah-tambah. Dan biarlah hidup kami semakin menyukakan hati Tuhan. Terimalah semua ungkapan bibir, mulut yang memuliakan Engkau melalui lagu-lagu ini. Tuhan berkenan menerimanya, bahkan Tuhan bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih juga untuk pengalaman yang indah yang telah nyatakan melalui kesaksian-kesaksian pada hari ini dalam perjalanan kami di tahun 2023. Walaupun banyak persoalan hidup yang kami hadapi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan itu yang menjadi kekuatan dan harapan kami. Bahkan juga menjadi dasar bagi kami dalam melangkahkan kaki kami terus menelusuri perjalanan tahun 2024 dan selanjutnya. Hari ini kami akan belajar firman. Karena itu Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan akan memberikan pemahaman dan pengertian kepada kami. Dan juga dapat berdampak bagi pertumbuhan iman rohani kami. Sehingga kami tetap setia dengan Tuhan sampai akhir hayat kami. Bicara kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Demikian pun juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan mendengarkan firman-Mu dari guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong mereka supaya dari kecil mereka boleh dididik, diajar untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Dan biarlah pengenalan akan Tuhan akan menghantar mereka kepada rasa takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Terpujilah nama Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi bagi kita sekalian. Kiranya sukacita memenuhi hati dan pikiran kita. Semangat dalam hal apapun menjadi warna dalam hidup kita. Baik, hari ini hari Minggu ketiga ya. Mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur nomor 123. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23. Mazmur ini sangat populer, sangat terkenal karena telah dibuat menjadi sebuah lagu yang indah yang telah memberkati banyak orang. Tapi kita akan melihat kira-kira apa lagi yang Tuhan ingin nyatakan kepada setiap kita melalui rangkaian ayat-ayat, pernyataan-pernyataan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini berkaitan dengan hal kita akan menjalani tahun yang baru, tahun 2024. Kita akan baca silih berganti, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat silakan ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan punya kerinduan untuk melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari di sepanjang umur hidupnya.
Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagian yang terakhir, kalimat yang terakhir dari ayat 6 Mazmur 23 ini, yaitu, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kira-kira rema apa, kebenaran apa, prinsip dasar apa yang akan kita peroleh melalui penggalan kalimat dari rentetan ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dari Mazmur 23 ini, dengan kalimat aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena itu kita akan merenungkan pernyataan ini, bagian firman Tuhan ini, dengan tema membangun tekad baru, membangun tekad yang baru, hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Membangun tekad yang baru, hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita memperhatikan keseluruhan daripada Mazmur 23 ini, maka kita akan melihat bahwa bagaimana pemazmur mengungkapkan tentang peranan, pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya sebagai gembalanya. Ya, ia membaringkan aku. Nah, itu kan pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku, ia menyertai aku, menyediakan hidangan bagiku. Itu semua dia nyatakan bahwa Tuhan itu pada dasarnya adalah sebagai gembalanya. Tetapi setelah dia melihat, dia menyadari, dia mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, maka pada akhir pernyataan-pernyataannya itu, dia tujukan kepada dirinya, kalau Tuhan itu gembalanya, kalau Tuhan itu telah membaringkan di padang yang berrumput hijau, ia membimbing, Tuhan membimbingnya ke air yang tenang, Tuhan itu menyegarkan jiwanya, Tuhan itu sudah menyertai dan menolongnya, dan seterusnya. Maka ia mulai berpikir, bagaimana seharusnya sikap saya terhadap Tuhan. Lalu inilah sikapnya, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena itu sekali lagi bahwa dengan kalimat ini kita akan menyimpulkannya bahwa ini adalah merupakan tekad pemazmur terhadap Tuhan yang telah begitu banyak melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Tekadnya ialah, aku akan hidup bersama dengan Tuhan, atau membangun tekad baru, hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, di tahun baru ini banyak orang membuat tekad yang baru, ya, yang berbeda dengan tahun yang lalu. Ada yang bertekad menurunkan berat badan. Tadi barusan saya membaca postingan di grup alumni STT Jeffrey. Lalu di situ ada postingan, ada teh dengan gambar teh 1 gelas, atau kopi 1 gelas dengan singkong rebus. Ya. Lalu kemudian disusul di bawah ada tanggapan dari teman, wah, ingin menurunkan berat badan ya. Jadi itu makanan alami ya, walaupun makanan itu makanan orang kampung, tapi ya singkong itu makanan sehat ya. Saya tidak tahu kandungan apa yang terkandung dalam singkong. Tidak mengandung gluten. Bagaimana? Tidak mengandung gluten, bisa kurus. Ya, nah itu makanya teman itu dia mau menurunkan berat badannya. Ya. Jadi ya macam-macam ya, orang punya tekad. Artinya bahwa itu orientasinya terhadap, berarti perhatiannya adalah kepada fisik ya, kepada tubuhnya. Ada juga yang bertekad untuk lebih banyak berolahraga ya. Kemudian berhenti untuk merokok. Kalau ya ada yang merokok, dia ada tekad ya untuk merokok. Ya memang biasanya kalau pendetanya ketemu dengan orang yang perokok itu selalu ada saran ya berhenti merokok. Ya apalagi kalau orangnya sudah sakit-sakitan ya. Kemudian menjalankan hidup yang selalu sehat. Dan macam-macam juga ya.
Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu punya tekad dalam tahun yang baru ini berkaitan dengan visi kita, ya, atau berkaitan dengan hubungan kita dalam keluarga, suami, istri, anak, orang tua. Bagaimana kita memperbaharui dan kita berharap bahwa semua yang kita pikirkan, kita inginkan, kita rencanakan akan membawa dampak baik bagi kehidupan kita. Karena itu butuh sebuah tekad. Memang tekad adalah merupakan sebuah konsep apa yang akan kita lakukan nanti. Nah, kadang-kadang ya orang bisa melakukannya, tapi kadang-kadang orang juga enggak. Katakan saja mengurangi makan, ya. Ada orang itu makan dalam satu hari bisa 5-6 kali, ya. Mencoba untuk berhenti makan, tidak bisa, ya, tidak bisa. Sudah bertekad saya bisa, nggak bisa, ya. Akhirnya badan tidak bisa turun, ya. Bukan turun malah naik, ya. Lalu kemudian juga dalam kehidupan rohani keluarga, mungkin ada tekad, ya. Setiap hari bangun pagi atau sebelum tidur malam, kumpulkan anggota keluarga, lalu doa sama-sama. Sudah mulai 1-2 hari, 1 minggu jalan, gagal lagi. Pernah begitu? Ya. Memang perlu kedisiplinan, memang perlu sebuah komitmen. Bapak dan saudara kekasih dalam Yesus Kristus, itu berbagai atau beragam tekad, bisnis dan lain-lain sebagainya. Nah, Daud di akhir pernyataan tentang Tuhan sebagai gembala yang kita baca dalam Mazmur ini menyatakan suatu tekad, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena begitu dia melihat bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu begitu baik. Kalau Tuhan itu luar biasa, kalau Tuhan itu begitu baik, maka yang saya akan lakukan, yang saya akan hidupi adalah aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, mengapa Daud menyatakan tekad ini? Sekali lagi bahwa Mazmur 23 tidak hanya sekedar sebuah pernyataan atau pengakuan Daud tentang Tuhan itu, tetapi juga menjadi pengalaman dalam hidupnya. Kita akan melihat bagaimana ketika Daud hidup bersama dengan Tuhan. Ya, dalam Mazmur 23 Daud ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertaiku. Rupanya hidup bersama dengan Tuhan itu akan memunculkan kekuatan, akan memunculkan keberanian dalam hidup ini. Dan itu adalah merupakan pengalaman Daud. Siapa yang tidak mengenal Daud? Daud tidak hanya dikenal oleh orang Kristen, tetapi juga di luar Kristen mereka mengenal dia. Apalagi ketika dia berhadapan dengan seorang yang badannya besar, pengalaman perangnya luar biasa, yaitu Goliat. Ia tidak takut, sementara orang lain tak takut. Saul sendiri pun juga sebagai pemimpin yang punya pengalaman yang luar biasa dalam perang, takut juga dia. Tapi Daud pada waktu itu, saya tidak tahu, kalau mungkin Daud itu sama seperti Jonathan, ya. Orang bilang, Jonathan mau apa sih, ya? Tidak punya pengalaman. Dikatakan di sana dia masih kemerah-merahan, ya, masih remaja. Ya. Siapa sih dia? Sedangkan Goliat itu adalah seorang yang punya pengalaman, badannya besar, ditakuti tidak hanya dalam lingkungan, ya, bahkan orang Israel sendiri pun tidak takut. Tetapi justru Daud tidak punya perasaan takut apapun dengan dia. Ketika dia berada di medan perang, kakaknya yang paling sulung itu marah dia. Kakaknya katakan, aku tahu kata kejahatan di situ sebenarnya bukan melakukan kejahatan apa, ya, tapi watak karakternya itu tidak takut memang, ya. Jadi perang itu orang lain takut, tapi dia anggap main-main, ya. Sehingga ketika Goliat itu muncul, darahnya mendidih, apalagi ketika dia menghina Allah Israel dan juga menghina pasukan Israel. Dia katakan di situ, siapa sih orang ini yang berani menghina Allah Israel, yang telah menghina pasukan? Lalu dia katakan di situ, orang tak bersunat, ya.
Mengapa? Karena dia berani. Karena itu inilah pengalaman dia ketika dia menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia, sehingga ia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Walaupun memang antara takut, perasaan takut dan tidak takut itu dalam hidup Daud itu kan berubah-ubah ya. Perasaan ini kan bisa berubah satu detik. Nah, ketika Daud mendapat ancaman dari Salomo, Daud lari enggak? Absalom ya. Ketika Daud mendapat ancaman dari Saul, Daud lari enggak? Lari. Tetapi dalam pelariannya itu, ia tetap mempertahankan kesadarannya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan itulah sebabnya ini menjadi pengalamannya, sehingga dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saya rasa bahwa inilah kesadaran, pikiran dan perasaan seorang yang hidup setia dengan Tuhan. Amin. Kalau kita lebih dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kepanikan dan lain-lain sebagainya, setiap hari takut dan tidak berani, itu kita harus mempertanyakan diri kita. Kita punya pengalaman yang indah dengan Tuhan atau tidak? Kita punya komitmen hidup dengan Tuhan atau tidak? Tapi saya rasa kalau kita punya pengalaman yang indah dengan Tuhan, walaupun katakan bahwa ya perasaan takut, cemas itu ala manusiawi, tapi tidak sampai menguasai kita dan mengendalikan hidup kita, sehingga kita tidak lagi menikmati hidup ini. Amin Bapak Ibu. Lalu yang kedua, ia menyegarkan jiwaku. Saya rasa bahwa kesulitan-kesulitan hidup yang dialami oleh manusia membuat jiwanya itu tidak segar. Ya, memang hidup kita ini dikendalikan oleh pikiran. Bagaimanapun perasaan kita sebenarnya dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan, bukan? Nah, itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat dalam tulisannya. Pikirkanlah semua yang baik, semua yang mulia, semua yang indah. Sehingga dengan demikian, maka itu yang akan mempengaruhi jiwa kita. Pendek kata bahwa orang yang hidup bersama dengan Tuhan, walaupun ada banyak kesulitan dan persoalan dalam hidupnya, ia tetap menyadari perlindungan Tuhan. Dan itulah yang memberikan kekuatan kepadanya. Nah, bagaimana ketika Daud, ketika pemazmur, hidup jauh dari Tuhan. Itu diungkapkannya dalam Mazmur 22 ayat 11. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Memang hidup ini, batin kita, kehidupan kita perlu ditopang oleh Roh Kudus. Perlu ditopang oleh Tuhan, sehingga memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak gampang ambruk ketika diperhadapkan dengan segala persoalan dalam hidup ini. Daud pun juga menyadari seperti itu, ya. Memang kita melihat pengalaman-pengalaman Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat, ketika dia berhadapan dengan singa, ketika juga dia berhadapan dengan kesempatan untuk membunuh Saul ketika Saul mengejar-ngejar dia. Ia tidak menaruh tangan dan membunuh Saul. Padahal itu adalah kesempatan, dan ada yang memprovokasi dia, yang berkata, inilah kesempatan bagimu untuk membunuh musuh. Tapi Daud terhindar dari tangannya yang berlumuran darah. Ia menyerahkan semua keadilan, kebenaran itu ke dalam kemahakuasaan Tuhan, sehingga dia terhindar. Mengapa? Karena dia hidup takut akan Tuhan. Tetapi ketika dia hidup dari Tuhan, jauh dari Tuhan, maka kita tahu dia gampang jatuh dalam dosa. Ya, Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba. Ketika dia tidak lagi menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Mazmur 22:14 berkata, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Ini kata-kata ini menggambarkan apa sebenarnya? Kerapuhan, menyadari sebuah ancaman, ketidakmampuan dan ketidaksanggupan. Ya. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Ketakutan yang luar biasa. Itulah pengalamannya ketika dia jauh dari Tuhan. Padahal sebenarnya bukan Tuhan yang jauh dari dia, dia sendiri yang jauh dari Tuhan. Dengan keinginan-keinginannya,
dengan jalan pikirannya, dengan harapan-harapannya sendiri. Karena itu tetap pentingnya kita masuk dalam rancangan Tuhan. Kita masuk dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Mazmur 27 ayat 1 menyatakan keyakinan Daud akan Tuhan itu. Dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Atas dasar pengalaman dan juga pengenalannya akan Tuhan. Maka Daud ingin membangun tekad hidup bersama dengan Tuhan untuk seterusnya. Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam sama dengan duduk, menetap untuk selama-lamanya dan seterusnya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, dalam keadaan sulit. Pendek kata bahwa kesulitan bahkan kesenangan itu tidak akan membuat saya bergeser dari kehidupan bersama dengan Tuhan. Ini adalah tekad dan komitmen. Suatu kerinduan yang lahir dari suatu kehidupan yang mengalami dan mengenal Tuhan dengan benar dalam segala keadaan dan merindukan kebersamaan dengan Dia tiada akhir sampai selamanya. Amin Bapak Ibu. Karena itu sekali lagi, seperti apa tekad dan komitmen kita untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan. Memang pengalaman itu menjadi guru yang berharga bagi setiap kita. Ketika kita jauh dari Dia, maka kegagalan itu akan senantiasa mewarnai perjalanan hidup kita. Tetapi jika kita mengandalkan Dia, hidup bersama dengan Dia, maka sekalipun ada banyak kesulitan, tapi Tuhan akan menyertai kita. Hidup kita tidak selamanya berjalan di tanah rata. Hidup kita tidak selamanya berjalan pada jalan yang tidak ada rintangan. Pasti saja ada rintangan. Karena itu jangan pernah biarkan hidup kita jauh dari Tuhan, keluar dari jalan Tuhan. Memang membaca firman Tuhan, selalu memuji Tuhan, rajin beribadah, tidak selamanya itu menjadi sebuah tanda bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Tetapi orang yang hidup dalam Tuhan pasti akan selalu rindu berdoa, bukan? Orang yang hidup dalam Tuhan pasti akan selalu rajin beribadah, bukan? Orang yang hidup dalam Tuhan pasti rajin melayani. Orang yang hidup dalam Tuhan pasti memiliki antusias untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan dan juga sesamanya. Orang yang hidup dalam Tuhan pasti bersaksi bagi orang lain. Orang yang hidup dalam Tuhan pasti selalu mengucap syukur. Orang yang hidup dalam Tuhan pasti hidup secara rohani. Orang yang hidup dalam Tuhan pasti akan selalu kuat. Tetapi orang yang pura-pura kuat belum tentu selalu hidup dalam Tuhan. Ya, ini mungkin hanya bolak-balik kata saja. Tetapi ini mengandung sebuah kebenaran bahwa fakta pengalaman dalam hidup setiap orang kudus dan orang yang takut akan Tuhan pasti akan mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini ditentukan oleh sejauh mana kita hidup bersama dengan Tuhan. Karena bukan kita yang menentukan kehidupan kita pada akhirnya, Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Jika kita hidup bersama dengan Dia, maka sekalipun ada banyak persoalan yang akan kita hadapi, tapi bersama Dia kita akan mengalami kemenangan. Bukankah kadang-kadang ketika kita diperhadapkan dengan satu peristiwa dalam satu hari, satu masa, kita ingin menyerah, kita ingin melampiaskan emosi, kekesalan, kemarahan kita tanpa kendali. Tapi Tuhan katakan, sabar anakku, jangan seperti itu anakku. Lakukan, bersikaplah yang terbaik. Dan itu yang menjadi rema bagi kita untuk tetap berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Tidak ada jaminan bagi setiap kita bahwa perjalanan di tahun 2024 ini akan mulus. Pasti ada banyak rintangan, riak-riak, bahkan ombak sekalipun. Tetapi Daud telah belajar dari pengalaman masa lalu bahwa hidup bersama dengan Tuhan pasti akan mendatangkan kemenangan.
Dan biarlah itu juga menjadi sebuah komitmen bagi kita, bahwa kalau Tuhan sudah menjadi gembala bagi kita di tahun 2024, maka tekad kita di tahun 2000. Jika Tuhan sudah menjadi gembala bagi kita di tahun 2023, maka di tahun 2024 ini mari kita katakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hidup dalam rumah Tuhan berarti hidup selalu bersekutu dengan Tuhan, hidup selalu mengandalkan Tuhan, hidup selalu mendengarkan firman Tuhan, hidup selalu memuji Dia, hidup selalu berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menjadi prioritas utama kita. Tuhan yang selalu menjadi alasan bagi hidup kita. Tuhan yang selalu menjadi alasan untuk apa yang akan kita lakukan. Tuhan selalu menjadi alasan bagi kita dalam hal kita selalu bersikap yang benar dan baik. Amin. Bahkan sekalipun kita diperhadapkan dengan persoalan hidup atau mati. Polikarpus, seorang tokoh dan bapak gereja, dia adalah murid daripada Rasul Yohanes. Ketika ia ditangkap oleh Kaisar Romawi, lalu dia dipaksa untuk menyangkal dan menghina Yesus. Kalau dia menyangkal dan menghina Yesus, maka ia akan dilepaskan daripada hukuman mati. Tapi jawabannya apa? Dia katakan, 87 tahun saya bersama dengan Yesus. Pengalaman saya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melakukan sesuatu hal yang buruk terhadap saya. Bagaimana mungkin saya menyangka Dia dan mencela Dia? Dia telah menyertai perjalanan hidup saya sampai dengan hari ini, dalam keadaan suka dan duka. Karena itu, apapun yang terjadi dengan hidup saya akan tetap setia dengan Dia. Bahkan sekalipun saya akan dihukum mati, ketika saya melewati lorong maut, tidak ada seorang pun yang mendampingi dan menemani saya. Tetapi Yesus akan tetap menemani saya sampai dalam kerajaan surga yang kekal, yang penuh dengan sukacita. Artinya ialah bahwa ia punya komitmen yang luar biasa, karena ia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apa kita akan berkata sama seperti pemazmur ini? Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita, serta mari kita membangun komitmen untuk hidup bersama dengan Tuhan, sama seperti pemazmur. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita angkat pujian kemenangan iman. Aku tahu yang ku percaya, Tuhan Allah mau memberi rahmatnya padaku. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan semua ayat. Tuhan Allah mau memberi rahmatnya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia jaga yang ku taruhkan hingga harinya.
tetap teguh membangun komitmen untuk hidup bersama dengan Tuhan, baik dalam tahun 2024 bahkan seumur hidup kita. Kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan di siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan banyak hal yang kami rencanakan dalam awal tahun ini, baik itu kesehatan kami, hubungan kami, keuangan kami, maupun banyak hal yang kami rencanakan. Tapi kami juga sadar bahwa tidak semua itu akan terjadi dan mungkin akan ada yang berhasil, tapi apapun itu kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk bisa melakukan apa yang kami rencanakan ini. Terlebih-lebih semua rencana ini kami pastikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami minta tolong untuk Tuhan berkati kami semua. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong meneguhkan iman kami kepada Tuhan, dan dalam keadaan apapun yang kami lewati, kami menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang terus menyegarkan jiwa kami setiap hari, dan biarlah kami melihat kemuliaan Tuhan, rahmat yang baru selalu dari Tuhan. Terima kasih. Berkati Pak Gembala yang sudah memberkati kami dan mengingatkan kami dan mengajarkan kami di pagi hari ini. Biarlah kami terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mulai dari awal tahun ini sampai akhir tahun nanti, dan kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan Tuhan berkati. Kita akan memberikan persembahan kita. Selama bulan Januari masih diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang belum memberikan persembahan sulung untuk meletakkan persembahan di kotak yang sudah disediakan, lalu mengambil ayat yang tersedia di pohon Natal. Juga tersedia kotak persembahan untuk pembangunan sudah dibuka kembali. Bagi yang berkenan memberikan persembahan, dipersilahkan juga untuk mengisi kotak yang sudah tersedia. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang Yonatan, tolong bawa kantong persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami, hari lepas hari Engkau memimpin dan memimpin kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah melewati sepanjang 2023 dengan segala pergumulan, dengan segala suka dan duka. Kami percaya Tuhan, di tahun 2024 ini Tuhan tetap akan menyertai kami. Segala rencana-rencana yang sudah kami susun, biar kiranya Tuhan Engkau yang mendahului setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan persembahan ini menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu sebagai rasa cinta kasih kami terhadap Tuhan. Engkau pakai persembahan ini Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu. Engkau pakai juga setiap hamba-hamba-Mu yang mengelola daripada keuangan ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi persembahan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian katakan indah rencana. Walau
ibadah ini, saya diminta untuk mengangkat pujian nomor 300 dalam nyanyian Kemenangan Iman. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Karena ibadah hari ini dapat berjalan dengan segala baik dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah semua pujian, penyembahan, persembahan kami naik di hadapan-Mu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini kami sudah diteguhkan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun yang menjadi pelayanan kami percaya kami tidak akan kehilangan upah. Upah Tuhan sudah menyediakan bagi kami, baik di kekinian, lebih lagi di kekekalan. Karena apa yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, ajar kami terus untuk setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kami. Demikian pun juga untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini. Kami hadir karena kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami hadir karena kami rindu bersekutu dengan keluarga Allah, di mana kami boleh saling menyapa, kami saling mensupport dalam pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah hal yang seperti ini menjadi kerinduan kami selalu. Karena itu Tuhan ajar kami untuk tetap hadir secara teratur dalam kegiatan-kegiatan ibadah seperti ini. Ya Bapa di sorga, hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan semakin bertambah-tambah. Cinta kasih kami kepadamu semakin bertumbuh. Juga cinta kasih kami terhadap jemaat gereja ini, di mana kami menjadi anggotanya, semakin bertumbuh. Dan biarlah kami semakin bertambah-tambah dalam pertumbuhan iman rohani kami. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk
kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak, orang tua, adik kakak. Tuhan pelihara dan mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, sehingga firman-Mu itulah yang akan memberkati anggota keluarga kami. Kami berkati istri, suami, dan anak-anak, bahkan orang tua, dengan kelakuan hidup kami yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Kiranya apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu akan datangkan hasil ekonomi dan keuangan. Tuhan Engkau memberkati sehingga kami berkecukupan bahkan berkelimpahan. Demikian pun juga kami berdoa untuk kesehatan jemaat Tuhan. Yang lemah tubuh, yang sakit, kami mohon jamah sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah secara rohani, mari Tuhan Engkau kembalikan roh mereka yang menyala-nyala dalam mengikut Tuhan. Demikian pun juga kalau ada persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau berikan jalan keluar, berikan semangat dan kekuatan baru kepada jemaat-Mu, sehingga persoalan hidup apapun yang mereka hadapi tidak akan membuat mereka undur, tetapi mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, bahkan mereka terus bertumbuh secara rohani. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, baik pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Mereka yang sementara menulis skripsi, mari Tuhan Engkau tolong. Anak kami Aldo, mari Tuhan tolong. Jen, mari Tuhan tolong. Bagi mereka yang sementara menyusun skripsi, dan biarlah mereka berhasil lulus wisuda dan nama Tuhan dimuliakan. Mereka memperoleh pekerjaan yang sesuai. Terima kasih Bapa. Demikian pun juga ya Bapa, kami berdoa untuk persekutuan kami. Tuhan tolong supaya persekutuan kami dalam tahun ini intensitasnya bertambah jika dibandingkan tahun yang lalu, sehingga kami semakin semangat di dalam Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Bapa untuk perjalanan hidup kami tahun 2024 ini. Kami mohon biarlah firman-Mu hari ini dapat membekali kami, mengingatkan kami untuk membangun komitmen tekad hidup selalu bersama dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang jauh. Para Diman yang ada di Jawa, Pak Koni yang ada di Bogor, demikian pun juga Tuhan Pak Thomas, Engkau memberkati dalam pekerjaannya di Baghdad. Ibu Vivi yang ada di Amerika, Pak Alvin, Ine yang ada di Amerika, demikian pun juga Tirta, Odi yang ada di Amerika. Demikian pun juga Tuhan, Ibu Bulan, Tuhan Engkau memberkati yang ada di Jepang. Engkau memberkati mereka yang bekerja di luar negeri. Anggi yang ada di luar negeri, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan Bapak Ibu yang lain di tempat yang lain, Tuhan Engkau menyertai dan berkati mereka juga. Dan biarlah pada waktu Tuhan kami bertemu dalam kesempatan beribadah seperti ini, untuk kami bersuka cita bersama-sama di dalam Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan teguhkan dan kuatkan kami. Dan biarlah kami tetap fokus dan setia dengan Tuhan. Kami mohon Engkau tambahkan jumlah bilangan kami. Ajar kami untuk bersaksi. Ajar kami untuk menginjil. Ajar kami untuk mengajak orang lain untuk percaya kepada Kristus dan menjadi anggota tubuh Kristus di tempat ini. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah, gembala-gembala dan BPJ di setiap wilayah Indonesia. Demikian pun juga kerjasama dengan gereja-gereja lain. Tuhan Engkau memberkati supaya tubuh Kristus Indonesia bersatu untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Indonesia ini, agar Indonesia ini dapat dimenangkan bagi Tuhan. Penginjilan dalam negeri, luar negeri, Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau berkati presiden, wakil presiden, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemilihan umum pada bulan Februari ini. Engkau memberkati pemilihan presiden, pemilihan legislatif baik pada tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan biarlah mereka yang terpilih adalah mereka yang mendapat amanat dari Tuhan untuk dapat melaksanakan kepemimpinan dalam bangsa ini, supaya bangsa ini tetap sejahtera, karena kesejahteraan bangsa ini juga adalah menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih juga untuk berkat secara keuangan yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu. Dan hari ini mereka memberikan persembahan mereka, baik persembahan persepuluhan, persembahan sulung, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman, persembahan kolektif. Biarlah semuanya yang menjadi bukti ketaatan, kesetiaan kami kepada Tuhan, bahkan tanggung jawab kami kepadamu,
selaku sumber berkat kami, yang menitipkan berkat-berkat jasmani keuangan itu kepada setiap kami. Dan biarlah keuangan ini juga dapat dipakai untuk menjadi alat mendukung pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, bahkan di mana saja dana ini dialokasikan. Dan kami percaya orang yang setia kepada Tuhan, pasti Tuhan memberkati. Inilah doa kami Bapa. Ada banyak hal yang kami gumuli, namun kan keterbatasan kami percaya bahwa sebelum itu muncul dalam hati kami, Tuhan sudah memahami dan mengerti. Karena itu kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan kemahakuasaan Tuhan. Dan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima lakukan dan jalanilah kehidupanmu dengan benar, hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan apa yang kita telah dengarkan pada hari ini, terimalah, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.